Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan evaluasi akhir semester mata kuliah optimasi sistem. Nah, pada persoalan telah diberikan fungsi polinomial, yaitu X pangkat 6 min 9X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 15X pangkat 2 min 6X plus 5 dengan perhitungan titik awal, yaitu pada dua percobaan. Pada percobaan pertama yaitu min 5, min 4, dan 1. Pada percobaan kedua min 1, 5, dan 10. Dengan maksimal iterasi 50 dan nilai toleransi yaitu 1E min 5. Nah, untuk perhitungannya yaitu percobaan 1 dan 2 itu ada 3 titik awal, yaitu X1, X2, dan X3. X1, X2, X3 yang titik awal pertama, kemudian untuk pada percobaan kedua titik awalnya min 1, 5, dan 10. Hasil dari grafiknya yaitu diperoleh sebagai berikut. Ada interpolasi kuadratik, nilai X4 nya yaitu nilai X dan fungsi f(x), itu yang percobaan pertama min 2,429 dan f(x) nya min 57,1614. Pada percobaan kedua nilai X nya yaitu 1,945 dan nilai f(x) nya 4,84566. Nah, jumlah iterasinya yaitu 50 tadi dengan titik awal yaitu min 1. Nah, titik awalnya min 1, 5, 10. Ini untuk percobaan kedua. Pada percobaan pertama, titik awalnya min 5, titik keduanya min 4, titik ketiganya 1. Dan X4 ini adalah titik awal baru dari hasil percobaan interpolasi dengan nilai f(x)-nya ini. Jadi pada percobaan pertama ini adalah nilai X4 dan nilai f(x) yang terbaru. f(x) 4. Nah, untuk percobaan kedua itu nilai titik awal pertama yaitu min 1, kemudian X2 nya 5 dan X3 nya 10. Nah, untuk X4 nya yang terbaru, X4 nya atau yang terbaru yaitu didapatkan
1,9456, dan untuk fx4 terbaru yang baru itu 4,84566. Ini 66. Kemudian ini adalah rumus interpolasi kuadratik yang mana dia dimulai dari atas ke bawah, dan pada di bawah ini dia sudah mencapai titik maksimal iterasi, yaitu nilainya yang sudah mulai stabil atau sama antara X1, X2, X3, X4, dan Fx. Kemudian pada persoalan kedua, yaitu untuk menentukan nilai optimum X dan Fx berdasarkan hasil dari interpolasi kuadratik, yaitu tadi didapatkan nilai optimumnya pada percobaan pertama yaitu sekitar minus 2,42, kemudian Fx optimumnya sekitar min 57,16, dengan minimum global yaitu menemukan titik terdalam terendah dari keseluruhan fungsi. Yang kedua, percobaan kedua yaitu nilai optimumnya sekitar 1,945 dan nilai optimumnya sekitar 485. Nah, pada percobaan pertama dan kedua ini dapat diketahui bahwa percobaan pertama menghasilkan nilai optimasi yang lebih baik dibandingkan percobaan kedua, karena pada percobaan pertama sebaran tebakan awal mengarah langsung pada wilayah penurunan fungsi terbesar menuju lembah global atau nilainya negatif. Sementara pada percobaan kedua menghasilkan nilai fungsi yang masih positif atau masih besar di area kanan sehingga gagal mencapai nilai paling minimum dari fungsi polinomial tersebut. Jadi karena dia masih di titik pada percobaan kedua masih di titik positif, dia belum mencapai nilai minimum dari fungsi polinomial. Kemudian pada persoalan nomor 3 yaitu nomor pada B, untuk membuat program MATLAB mengimplementasikan metode particle swarm optimization pada fungsi inersianya 0,8, konstantanya 1,2, nilai random. Nah, di sini yaitu diketahui bahwa nilai inersianya, ini yang mempengaruhi hasil polinomial
PSO ini, metode PSO. Kemudian ada konstanta 1, 2, nilai X-nya 10, 1, 2, ya kok sampai ke 10, dan juga fx-nya 10. Dengan fungsi polinomial tadi, untuk di sini untuk menginisiasi fungsi dari hasil dari p-base, nilai p-base p-base X ini, untuk mengetahui nilai p-base X, maksimal iterasinya 30. Di sini pada iterasi ke-10 itu sudah menunjukkan nilai nilai G-base dan fungsi G-base random. Nah, dari nilai random ini digunakan untuk mengupdate kecepatan pada fx untuk menghasilkan G-base dan fungsi G-base. Jadi nilai random ini nantinya digunakan untuk digunakan pada Vx, yaitu menggunakan nilai inersia, kemudian nilai Vx ditambah konstanta 1, nilai random 1, kemudian nilai p-base-nya yang nantinya nilai p-base X plus konstanta 2, random 2, untuk mengupdate posisi, kemudian
mengevaluasi kecocokan pada PBAS, nantinya akan diupdate ke GBAS dan fungsi GBAS. Seperti itu. Bandingkan hasil optimasi yang memperoleh kuadratik dan PSO. Pada perbandingan hasil optimasinya, yaitu metode interpolasi kuadratik itu bersifat lokal dan deterministik, atau sangat bergantung pada pilihan 3 titik awal yang telah ditentukan, yaitu pada percobaan 1 dan 2. Nah, kelebihannya adalah konvergensinya cepat jika titik awalnya tepat, namun kelemahannya dia mudah terjebak pada nilai minimum lokal. Kemudian pada metode PSO yang berbasis populasi, dengan sebaran 10 partikel yang dari X sampai X min 15,5 sampai X 22,5, PSO ini memiliki kemampuan exploration yang jauh lebih baik karena partikel yang berada di daerah sekitar X min 2,4 menarik partikel lain menuju minimum global sehingga memperkecil resiko terjebak pada minimum lokal. Karena dia nilainya minus tadi, maka dia bisa lebih cepat menuju minimum global. Kemudian pada soal kedua, yaitu sebuah sistem tenaga listrik dari 4 unit. Nah, ini untuk membuat program MATLAB menentukan kombinasi daya keluaran masing-masing P1, P2, P3, P4 yang menghasilkan biaya operasi minimum. Ini adalah input-output dari power plant, kemudian ini cost yang harus dikeluarkan. Nah, dari hasil perhitungan didapatkan daya pada pembangkit 1 yaitu 667,48 mW, pada pembangkit 2 346, pada pembangkit 3 155, pada pembangkit 4 29, dengan total yaitu 105,88,37
miliwatt per jam. Di sini untuk objek functionnya yaitu pada P1, P2, P3, dan P4 didapatkan hasil perhitungan yaitu P1 240 plus 5 kali 6 5,6 kali P1 plus 0,0032 kali P2 pangkat 2. Dan untuk pembangkit 2 yaitu 225 plus 6,75 kali P2 plus 0,0045 kali P2 pangkat 2. Kemudian yang pembangkit 3 yaitu 200 plus 8 dikali P3 plus 0,006 kali P3 pangkat 2. Dan untuk pembangkit 4 yaitu 198 plus 9,35 kali P4 plus 0,00088 kali P4 pangkat 2 dengan total daya beban 1200 mW. Ini objek fungsi P1, P2, P3, P4 dengan beban daya bebannya 1200 watt, hasil ini 105,88 ini adalah total biaya operasi minimum. Beban maksimumnya kebutuhan beban 1200. Kemudian dari hasil pembagian beban menentukan kombinasi dekor masing-masing kita memasukkan biaya operasi minimum yaitu tanpa batas untuk meminimalkan fungsi total minimum, fiksi total minimum yaitu dengan mengalokasikan hasil daya pada pembangkit 1, 2, 3, dan 4 sehingga diperoleh total biaya minimum.
Kemudian untuk yang batas minimum dan maksimum, yang ini yaitu diperoleh P1-nya 600, P2-nya 373, P3-nya 176, P4-nya 50 dengan total biaya operasi 106,12. Ini ya. Jadi ini adalah fungsi dari pembangkit 1, 2, 3, 4 dengan batas 1200. Kemudian ini adalah batas minimum. Nih pada pembangkit batas minimum, maksimum pembangkit 1, 2, 3, 4 dengan optimasi total biaya operasi yang didapatkan dari pembangkit 1, 2, 3, 4. Yang pada akhirnya mengalami kenaikan yang tadinya 105,88,37 menjadi 106,12,30 per jam. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kurangnya, mohon